صنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zuhdi Maksum dalam siaran podcast Al Khairat. Untuk mengawali siaran ini, saya akan menceritakan sedikit latar belakang pembuatan podcast Al Khairat. Al Khairat sendiri adalah sebuah musola kecil yang terletak di sebuah kampung di tengah kota Malang. Musola ini dikelola oleh suami istri Dr. Andes Haji Muhammad Toha Rosadi yang pada tahun 2021 ini genap berusia 84 tahun, dan istrinya Siti Arofah genap berusia 72 tahun. Pada usia ini mungkin beliau menjadi bagian dari sedikit masyarakat yang tidak mampu lagi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Yang bisa beliau lakukan mungkin hanya bertanya-tanya, mengapa sekarang anggota pengajian semakin menghilang dan jumlah anak-anak kecil yang ikut mengaji semakin berkurang tiap tahunnya. Tergerak atas keprihatinan ini, kami sebagai dosen Universitas Tribuana Tunggadewi Malang yang tentunya tidak berbeda dengan dosen-dosen lain di seluruh Indonesia, kami memiliki tugas harus mengabdi untuk masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Kami berusaha memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan pengelolaan musola Al Khairat melalui media online. Kami juga memberikan penjelasan kepada Bapak Toha Rosadi dan istrinya bahwa meskipun secara fisik kita tidak lagi dapat melihat masyarakat berbondong-bondong mendatangi sebuah pengajian, akan tetapi apa yang kita lakukan melalui media online dapat menjangkau pendengar yang jauh lebih luas, melewati batas-batas wilayah, bahkan batas-batas sebuah negara. Dalam media yang kami bangun, kami berusaha menyampaikan materi yang berkaitan dengan bidang ilmu yang telah kami kuasai, yang kemudian akan diselaraskan dengan pendalaman ilmu agama yang kami pelajari. Baiklah pemirsa, hari ini Malang tanggal 21 Mei 2021 kita akan mendengarkan pemaparan tentang pilar-pilar ekonomi Islam yang akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dari Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, yaitu Bapak Dr. Hendrik Suhendrik, SE MSA CSRA. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimahullah, pada kesempatan ini izinkanlah saya Dr. Hendrik Suhendri menyampaikan materi yaitu tentang ekonomi syariah. Dalam hal ini adalah pilar-pilar ekonomi syariah. Adapun pilar-pilar ekonomi Islam, yang pertama adalah ada konsep mikro ya terkait dengan sifat sidik dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sidik memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini, pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang diperkenankan oleh Allah atau halal. Yang kedua, sifat fatonah, memastikan bahwa kegiatan usaha
dilakukan secara profesional, kompetitif, sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang telah dihitung. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan riayah, serta penuh rasa tanggung jawab, mas'uliyah. Saudaraku muslimin dan muslimat, rahimahullah, dari pilar-pilar ekonomi Islam ini terkait dengan tadi saya sampaikan konsep sidik, fatonah, amanah, dan tablik yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Berikutnya adalah investasi dan transaksi harus dilakukan pada yang bersifat halal. Terus yang ketiga adalah larangan riba. Dalam hal ini kita riba terkait dengan juga terkait dengan kewajiban kita sebagai umat muslim melakukan zakat. Terus larangan maisir, judi, spekulasi lainnya. Saudaraku muslimin dan muslimat rahimahullah. Selanjutnya lagi terkait dengan itu tadi, amanah adalah konsep yang berasal juga dari Nabi Muhammad SAW, yaitu menjaga dengan ketat prinsip-prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana, sahibul mal, sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi, yaitu mudharib. Sifat yang keempat dari Muhammad adalah tablik, yaitu mendorong prinsip-prinsip transparansi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip produk dan jasa perbankan syariah. Kegiatan sosialisasi tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat kegiatan yang dilakukan. Saudaraku muslimin dan muslimat rahimahullah, larangan riba dan kewajiban zakat ini sudah diatur di dalam surat Al-Baqarah 275 sampai 291 dan surat Ali Imran 130. Karena pelarangan riba memiliki implikasi makro dan mikro. Secara mikro, pelarangan riba akan lebih memberikan peluang bagi entrepreneur atau pengusaha atau usahawan untuk menghadapi risiko secara lebih kuat. Yang kedua, secara makro, pelarangan riba dan kewajiban zakat merupakan suatu mekanisme insentif untuk mendorong cash in hand, selalu terdorong ke dalam kegiatan investasi dan perdagangan. Mengingat uang merupakan salah satu pigat atau barang publik yang harus selalu beredar. Saudaraku muslimin dan muslimat rahimahullah, sejalan dengan larangan riba, konsep ekonomi Islam sangat mendorong implementasi prinsip bagi hasil dalam kegiatan investasi yang diharapkan akan dapat meningkat kestabilan dalam sistem perekonomian. Dalam konsep bagi hasil, tentu pendahulu kita ya, di Indonesia dikenal dengan istilah paron. Ini sudah dijalankan oleh masyarakat terdahulu dalam memparon. Kalau di dalam suatu pengelolaan sawah, ada paron antara pemilik sawah dengan pengelola sawah. Itu adalah salah satu wujud dari pelaksanaan konsep prinsip bagi hasil. Yang kedua, larangan riba. Adanya larangan riba beberapa pengalaman menunjukkan potensi penggunaan konsep bagi hasil sebagai salah satu upaya untuk memicu produktivitas dalam perjanjian usaha dengan skema bagi hasil. Saudaraku muslimin dan muslimat rahimahullah, larangan riba juga termasuk dalamnya kewajiban zakat, menjanjikan manfaat, terdapat potensi yang akan memberikan manfaat kepada umat. Di dalam sistem ekonomi Islam ada sektor produksi, ada sektor rumah tangga, ada sektor pemerintah, sektor investasi.
sistem ekonomi Islam tujuan adalah pemenuhan kebutuhan menuju al-falah. Tentu di sini diajarin juga bagaimana pengikatan kita terhadap harta. Jadi aktivitas mencari, mengelola, pembicaraan harta, dan melanjutkan dengan bagaimana mengembangkan distribusi harta, bukan harta. Dalam bentuk investasi, ada konsep mudarobah dan musyarakah. Di dalam konsep jual beli ada murabaha, ijaroh, istisna, salam. Di dalam konsep sosial memberikan manfaat bagi masyarakat ada infak, wakaf, sodako, hadiah, dan hibah. Terkait dengan regulasi ada konsep zakat, warisan, kharaj, dan jizyah. Saudaraku muslimin dan muslimat rahimahullah, sektor produksi tujuannya adalah memenuhi kebutuhan setiap individu, bahwa aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang luas, bukan terbatas pada orientasi pemaksimalan keuntungan materi saja. Di dalam sektor produksi diharapkan diwujudkan kemandirian umat, bahwa aktivitas produksi bertujuan menciptakan rasa kemandirian kolektif secara bersama, yang kemudian menciptakan ketahanan ekonomi, mendukung kembangnya kemajuan sektor yang lain. Barang jasa yang diproduksi berada dalam predikat halal. Saudaraku muslimin dan muslimat rahimahullah, yang kedua, sektor Islam adalah konsumsi. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat Allah. Caranya bagaimana? Dengan konsumsi pada barang halal baik, selalu hidup berhemat, saving, dan berinfak untuk kemaslahatan umat, serta menjauhi judi, homer, horor, spekulasi. Konsumsi yang menjauhi kemegahan, kemewahan, kemubaziran, dan menghindari utang. Saudaraku muslimin dan muslimat rahimahullah, dalam sistem ekonomi Islam ada lembaga pendukung lainnya, yaitu lembaga hizbah. Hizbah merupakan lembaga pengawas pasar yang berfungsi menjaga aktivitas pasar sejalan dengan prinsip syariah dan memelihara kelancaran aktivitas pasar melalui kebijakan dan penyediaan fasilitas infrastruktur pasar bagi. Yang kedua adalah Baitul Mal. Baitul Mal merupakan institusi negara yang bertujuan mewujudkan misi negara di dalam mensejahterakan warga melalui kebijakan sektorial nyata dan moneter menggunakan instrumen-instrumen publik yang menjadi wewenangnya, seperti zakat, kharaj, jizyah, pajak, investasi negara, al-mustaqalat, uang beredar, infak, sodako, wakaf, dan lain-lain. Saudaraku muslimin dan muslimat, demikian penyampaian saya tentang pilar-pilar ekonomi Islam di dalam ekonomi syariah. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, kilap atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, kilap, dan dosa. Akhirul kalam, subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ala aqwamil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا
وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى